Halo semuanya, teman-teman. Terima kasih ya sudah mampir vlog YouTube-nya Katri. Nah, teman-teman, sekarang aku ngevlognya lagi di dalam mobil ya. Soalnya saat ini aku sedang ngantri di Bank BTN yang ada di Cinunuk, Bandung Timur ya, teman-teman. Cinunuk, Bandung Timur. Yang dimana hari ini aku mau melakukan pembayaran ekstra hutang pokok KPR Bank BTN. Jadi alhamdulillah ceritanya aku flashback sedikit ya. Jadi ceritanya alhamdulillah tahun 2017 kemarin aku ada sedikit rezeki hasil nabung dari jualan juga. Jadi daripada uangnya itu aku hambur-hamburin, aku membelikan sesuatu yang gak jelas, yang gak berwujud. Jadi aku iseng lah cari-cari rumah, ikut-ikutan pameran perumahan, terus pokoknya nggak langsung dapet gitu ya rumah yang sesuai sama yang aku mau, sesuai yang aku mau. Jadi sesuai yang aku mau tuh maksudnya pas budgetnya, pas duitnya, tidak besar, tidak kecil rumahnya, dan juga tidak besar angsurannya, tidak juga pula kecil angsurannya. Soalnya kalau angsurannya kecil takutnya nanti terlalu lama tenornya gitu, terlalu lama aku mencicil rumahnya gitu loh, KPR-nya terlalu lama, akunya nggak mau punya hutang terlalu lama gitu. Nah jadi prosesnya itu kurang lebih selama 6 bulan aku mendapatkannya. Jadi dimana aku duitnya itu sudah ada, tapi rumahnya pada saat itu belum dapat. Dan alhamdulillah ketemulah sama satu rumah ini, yang dimana posisi rumahnya tidak jauh dari rumah yang aku tinggalin sekarang ini. Aku sekarang tinggalnya sama orang tua. Terus rumah itu kurang lebih 1,5 kilometer apa 2 kilometer gitu jarak dari rumah yang sekarang aku tempatin gitu kan. Dan juga posisinya pada saat itu deket dari rumah adikku. Jadi kenapa aku beli di sana? Aku kira kan itu emang tujuannya bukan buat aku tempatin rumahnya, jadi emang buat investasi gitu kan. Jadi emang rumahnya itu kalau misalkan udah jadi emang buat disewain ke orang, bukan emang aku untuk tempatin. Nah aku cari di sana biar adikku bisa ngontrol gitu, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Adikku malah sekarang tinggalnya di depan rumah yang sekarang aku tempatin sama orang tua. Oke teman-teman, nah bagaimana cara melakukan ekstra pembayaran hutang pokok ini? Aku akan memberitahu ke teman-teman semuanya, tapi teman-teman jangan lupa dulu untuk di like, share, dan subscribe YouTube channelnya aku. Teman-teman, aku nggak bisa ngevlog di dalam ya kan, karena emang antriannya cukup padat gitu. Jadi aku akan memberitahu cara-caranya aja ya. Nah jadi buat teman-teman yang punya uang rezeki gitu dan ingin melakukan ekstra pembayaran hutang pokok ini, kalian harus menyiapkan yang pertama adalah buku tabungan, habis itu ATM dan KTP. Dan juga kalian harus membawa materai 6.000 sebanyak 2 lembar. Nah, kalian datang ke BTN, terus kalian ngantri ya kan. Nah, ketika kalian udah dipanggil, kalian disuruh mengisi satu buah formulir permohonan izin bahwa kalian melakukan pembayaran ekstra berapa sesuai yang kalian punya gitu ya. Nah, pembayaran ekstra ini bisa dilakukan pada saat di atas tanggal 8 sampai maksimalnya tanggal 15. Jadi bisanya di tanggal 9 sampai tanggal 15 di tiap bulannya gitu ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengisi formulir yang diberikan sama loan service-nya, kalian isi udah gitu
misalkan aku membayar bulan ini itu sekarang ini tuh 90 juta. Nah, 90 juta itu plus ditambah 2% penalti. Jadi 2% dari 90 juta itu 1,8 ya. Jadi yang harus aku siapkan di buku tabungan uangnya itu sebanyak 91.800.000 rupiah. Nah, kalau misalkan kalian ingin mencicilnya itu 100 juta, berarti 100 juta tambah 2% penaltinya. Berarti yang harus kalian siapin adalah 102 juta. Nah, tahun lalu aku membayar ekstra hutang pokoknya itu 150. Nah, di tahun yang lalu aku kena penaltinya itu 3%. Jadi aku membayarnya itu 153 juta. Nah, kebetulan tadi aku lupa nanya kenapa tahun lalu aku kena penaltinya tuh 3% dan kenapa sekarang aku kena penaltinya 2%. Itu asli aku lupa banget nanyanya. Aku mau nanya lagi ke loan service-nya, nggak mungkin ya karena sekarang aja udah 1:30 dan pasti antrian di sana tuh rame banget di dalamnya. Jadi nanti aku cari tahu dulu ya kenapa di tahun yang lalu aku kenanya itu 3% dan sekarang aku kenanya di 2%. Nah, setelah aku mengisi formulirnya, terus KTP dan semuanya, KTP sama ATM aku dipinjam untuk di fotokopi. Setelah itu aku ngisi formulir lagi, 2 formulir, di mana formulirnya itu untuk pendebitan penalti sebanyak 1,8 juta. Terus juga satu lagi formulir untuk pendebitan yang ekstra cicilan rumahnya itu yang sebesar 90 juta itu. Setelah itu ya kan, setelah semuanya aku mengisi formulirnya, aku disuruh ngantri ke teller untuk melakukan pembayaran pendebitannya itu. Aku duduk ngantri. Setelah ngantri aku dipanggil sesuai urutan. Yaudah, aku kasih formulir-formulirnya tadi. Udah gitu didebit lah si uang aku tadi yang si ekstranya itu. Nah, setelah itu aku itu dikasih bukti pendebitan ya kan. Nah ini, sorry ya aku tutupin ininya. Nah jadi, sorry juga aku alamatnya gitu. Nah jadi ini penalti pembayaran ekstra, ini pembayaran ekstranya, dan ini penalti pembayaran ekstra gitu. Jadi aku tadinya ngisi 2 lembar ini, 2 formulir ini, dan aku membayar dua ini gitu, pembayaran sama yang ekstranya gitu. Nah, setelah didebit semuanya, yang putihnya ininya buat pihak BTN-nya, yang kuningnya buat aku sebagai tanda bukti bahwa aku sudah melakukan pembayaran ekstra hutang pokok ini. Sebenarnya prosesnya cukup gampang ya teman-teman, kalian datang. Prosesnya tuh nggak lebih dari 15 menit kayaknya. Cuman yang membuat lamanya itu adalah ngantrinya teman-teman. Kita harus taat antrian ya, kita nggak boleh main serodok masuk aja gitu, itu kita nggak sopan namanya. Nah, itu dia cara-caranya, cara melakukan pembayaran ekstra. Semoga kalian paham ya teman-teman. Nanti akan aku tulis juga di layar ini proses-prosesnya supaya kalian lebih paham lagi. Nah itu dia tadi teman-teman, tata cara proses pembayaran ekstra hutang KPR, hutang pokok KPR-nya ya. Semoga informasi yang aku sampaikan ini, yang ada di vlog aku ini tuh bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin melakukan pembayaran hutang KPR-nya. Soalnya daripada kalian punya uang nih ya, terus daripada kalian menghambur-hamburkan uang kalian, jadi lebih baik kalian beli sesuatu yang berwujud gitu loh. Jangan sampai kalian punya uang banyak tapi
uang itu tidak berwujud, sayang aja gitu rasanya ya. Kalian masih muda, kalian masih sehat, umur kalian masih muda, masih banyak yang harus dicapai ya. Nah, kalau aku pribadi, aku pengen beli ini, terus aku pengen beli ini, apa yang harus aku lakukan? Oh ya, aku harus melakukannya kayak gini, aku harus lakukan gini, aku harus lakukan gini. Ya namanya kita sebagai manusia harus ikhtiar ya, gimana hasil akhirnya kita serahkan aja sama Allah. Apakah Allah akan mempercepat keinginan kita atau apakah Allah memperlambat keinginan kita? Itu wallahu alam ya teman-teman semuanya. Nah, semoga vlog yang aku sampaikan ini menginspirasi teman-teman semuanya supaya kalian di usia muda punya rumah sendiri dengan hasil keringat kalian. Kalau misalkan orang tua kalian punya rezeki lebih, pasti orang tua kalian ikut membantu kalian, karena rumah yang aku punya ini tidak terlepas juga dari peran orang tua aku, yang dimana mereka suka memberi suntikan dana untuk aku, meskipun itu sebenarnya yang tidak aku inginkan gitu. Aku pengennya pure dari uang aku pribadi. Tapi yang namanya orang tua, sebesar-besar apapun anaknya mereka, orang tetap aja menurut mereka si anak itu adalah anak bayi mereka gitu kan ya. Nah, itulah yang terjadi sama aku. Jadi ini semuanya juga tidak lepas dari perannya orang tua aku gitu. Terima kasih sama mama sama papa yang udah membantu aku ya, membantu ya. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian semuanya suka sama vlog aku, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku. Semoga vlog-vlog yang aku sampaikan ini, yang aku upload ke YouTube channel aku, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih KPR, terima kasih BTN yang sudah mempermudah urusan rumah aku. Sarangi.